Technical analysis masih sangat berguna guys. Di video ini saya akan share faktanya. Video ini bukan untuk pamer prediksi. Saya tidak jago prediksi, saya bukan pendukung teknikal, dan saya masih menggunakan fundamental untuk investasi. Saya hanya menggunakan analisa teknikal saat terjadi market crash untuk mencari entry yang paling optimal untuk membeli. Tujuan dari video ini agar teman-teman memahami kalau semua analisa baik itu technical, foreign flow, maupun fundamental ada kegunaannya masing-masing. Tidak ada satupun yang terbaik. Saat IHSG crash kemarin, mereka yang menunggu asing masuk dan mereka yang kebanyakan mendengarkan prediksi-prediksi influencer Indonesia gelap pasti sekarang sudah ketinggalan cukup banyak. Ini adalah analisa di video saya yang saya upload 1 bulan yang lalu saat IHSG masih di area 6 ribuan. Menggunakan garis trendline sederhana saja, kita sudah bisa mendapatkan entry yang baik di area 6.000 dan 5.300. Kita akan membuat garis trendline di level 6 ribuan yang kebetulan baru tersentuh. Level pertama ini setara dengan koreksi di sekitar minus 23% dari titik tertinggi. Level ini sudah oke untuk pasang posisi. Saat video ini dibuat, IHSG ternyata beneran rebound ke area 7.100-an. Setidaknya sekarang kita sudah bisa pasang trailing stop loss bagi yang takut masih ada crash lanjutan. Di video lain saya juga share membeli saat IHSG berada di bawah moving average 200 juga bisa menjadi timing yang tepat. Saat terbaik membeli adalah di tahun 2008, 2015, 2020, dan saat ini. Kita tidak perlu benar-benar beli di bawah. Kita hanya perlu agresif saja begitu harga berada di bawah moving average 200. Besok ketika ada crash di IHSG lagi, jika harga sudah berada di bawah moving average 200, jangan ragu untuk agresif. Abaikan influencer-influencer yang terlalu konservatif dan sering bahas tentang kejatuhan ekonomi. Saya bahkan tidak pernah mendengarkan Ray Dalio saat terjadi koreksi di pasar saham. Selain IHSG, saya juga sempat share kalau market US kemungkinan akan bottom karena indikator VIX yang sudah menyentuh area 40. VIX adalah salah satu indikator bagi investor untuk mencoba timing the bottom. Setiap kali VIX menembus level 40, berarti sudah waktunya agresif. Saat video ini dibuat, VIX sudah menembus level 40. Selain VIX, ternyata S&P 500 saat itu juga sudah menyentuh trendline. Jadi kita mendapatkan dua konfirmasi teknikal. Dengan menggambar garis trendline sederhana di chart S&P 500, kita sudah bisa memprediksi di mana bottomnya. Kalau teman-teman ingat, sejak Liberation Day, market crash cukup dalam. Namun, jika kita percaya saja dengan level-level teknikal, sebenarnya kita bisa timing the bottom saat semua investor panik. Saat itu, saya langsung saja beli leverage ETF, TQQQ, dan SOXL. TQQQ 3 kali leverage dari QQQ atau ETF-nya Nasdaq, dan XOXL 3 kali leverage dari SOXX atau indeks semiconductor. Jadi jika QQQ naik 3% dalam sehari, TQQQ naik 9% dan sebaliknya. Saya dapat SOXL di harga $10. Kini SOXL sudah naik ke sekitar $18. TQQQ saya beli di harga $48 dan kini sudah naik di area $71. Perhatikan bahwa IHSG bottom di tanggal 8 April. Sedangkan S&P 500 bottom tanggal 7 April. Jadi kita bisa simpulkan bahwa IHSG dan S&P 500 saling berkorelasi. Kripto juga sama guys. Contoh saja Ethereum. Menggunakan trendline sederhana di time frame monthly plus terbentuknya pin bar di candle monthly sudah cukup memberikan entry yang sangat baik kemarin. Ini adalah analisa sederhana BBRI di video yang saya upload di tanggal 20 Maret kemarin. Di video tersebut saya bilang kemungkinan candle time frame 6 bulan BBRI akan berbalik arah menjadi hijau. Ada yang menarik di grafik candlestick-nya BBRI. Ini adalah grafik candlestick dengan time frame 6 bulanan. Mungkin yang sudah lama trading bisa mengenali karakteristik formasi candlestick ini. Biasanya candle 6 bulan yang saat ini masih berwarna merah akan rebound berbalik arah menjadi hijau. Sejauh ini saat video ini dibuat, candle tersebut ternyata beneran berbalik arah. Saya dapat BBRI di area 3.700-an. Coba share, teman-teman dapat BBRI di area berapa? Saya 13 tahun trading forex, sekarang sudah tobat. Jujur, technical analysis memang banyak bullshitnya. Tapi entah kenapa masih berguna di pasar saham, khususnya di indeks dan di saham-saham blue chip. Anyway, masih ada beberapa saham blue chip yang saat ini belum naik dan masih bermain-main di area supportnya. Coba teman-teman cari dengan teliti. INDF juga sama. Dengan menerapkan trendline sederhana di time frame bulanan sudah cukup menjadi guide entry kita.
Ini adalah video yang saya upload tanggal 7 Maret 2023. Sudah cukup lama karena kita menggunakan time frame yang besar. Saat paling tepat mengakumulasi suatu saham adalah saat saham berada di fase konsolidasi sebelum breakout. Saat ini saham INDF ternyata break triangle pattern tersebut. Dan saat video ini dibuat sudah berada di kisaran Rp8.500 per lembar. Dari beberapa kasus barusan, ternyata analisa teknikal sederhana bisa digunakan sebagai indikator yang cukup ampuh, terutama jika digunakan dalam time frame besar di atas 1 bulan untuk menganalisa indeks dan saham-saham blue chip. Selalu ingat 3 indikator berikut saat terjadi market crash: fix, trendline di candle monthly, dan moving average 200. Penting juga untuk beli saham-saham yang berfundamental bagus. Tentu saja trendline bisa dijebol ke bawah. Jika teman-teman tidak begitu yakin dengan saham yang dimiliki, silahkan cut loss. Namun jika teman-teman sudah yakin dengan saham tersebut, selama kinerja masih oke, apalagi jika bagi dividen, buy and hold bisa menjadi keputusan yang tepat. Perhatikan para influencer dan media. Jika mereka sudah mulai ramai akan analisanya tentang akan terjadinya crash yang lebih dalam, itu mungkin menjadi timing yang tepat untuk mulai agresif di pasar saham.